Hey everyone, I'm Billy and welcome back to the Perantau Podcast. For you guys yang orang Indo di Melbourne pasti tahu kan Kenangan? Well, kali ini kita kedatangan Giovanni Suciutama, co-owner of Kenangan. What initially started out as a vacuum pack delivery service during COVID has now fully transitioned into a full-time restaurant at Queen Victoria Market, bringing Indonesian flavors and culture to Australia, rekindling memories of home and sparking new ones along the way. Giovanni shares the highs and lows of running a restaurant while having no background in F&B, prospects for Kenangan to spearhead a little Indonesia in Melbourne, and why the craze for Indonesian food is a sign for good things to come. So let's welcome Giovanni. Jadi biasanya di awal, gue biasa suka nanya siapapun yang gue ngobrol tuh, how would you describe yourself in one word? Giovanni ini siapa nih? Sangat sulit. Sangat sulit. Saya, apa ya? Anak ketiga dari keluarga yang satu-satunya di Melbourne, semua keluarga di Indonesia, dan berkeluarga di sini. Apa, nggak ada yang interesting. Yang lain pada buka bisnis juga? Emang Yang keluarga lain, bisnis? iya, tapi dari Koko Ipar. Oh, oke. Koko Ipar. Satu di architecture, satu lagi di nickel. Oh, oke. Beragam ya berarti? Berarti kalau misalnya pertemuan keluarga nggak pernah bosen tuh? Iya, beda-beda semua. Iya, beda-beda semua. Bokap di production house. Oh, film? Iya. Menarik ya? Sangat beda. Semuanya beda. Tapi masa kayaknya ada untungnya juga sih, lebih ke karena kalau misalnya tiap kali ketemu berarti a lot of different perspectives gitu ya. Kayak, berarti jadi belajar hal baru gitu. Bener-bener banget. Dan ngomongin hal-hal baru, ini Kenangan juga sebenarnya relatif belum terlalu lama ya. Kalau dibandingin banyak restoran Indonesia lain di Melbourne, banyak udah sekian dekade juga gitu. Iya. Jadi Kenangan dibandingin, ya itu kan baru ada pas lockdown, tapi pas lockdown itu juga awalnya sebagai yang vacuum pack, ready meal gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan Kenangan dari restoran Indonesia yang lainnya? Pertama mungkin apa ya, dengan adanya muncul banyak restoran Indonesia itu menurutku something yang really good ya. Karena aku sih aimingnya pengennya kayak kita bisa ke Thailand gitu. Ada gastro diplomasi yang berjalan terus. Dan jadi kalau misalnya banyak bermunculan restoran Indonesia, kita malah tambah seneng gitu. Jadi kayak will be well known gitu ya. In terms of bedanya apa ya? I guess dari kita melihatnya sih setiap restoran Indonesia itu semua pasti berbeda-beda. Karena kalau dibilang authenticity itu kan tergantung dengan how you're brought up. Lidah kamu itu dari kecil tuh udah ngerasainnya apa gitu. Jadi setiap restoran Indonesia pasti punya style sendiri, style masing-masing segala apa gitu. So everyone is different. Maybe kalau mau dig deeper yang kita lihat, mungkin aku salah ya. Itu mungkin restoran Kenangan itu yang pertama kasih choices of sambal. Mungkin. Itu sih favorit gue sih jujur ya. Jadi itu bisa terasinya the best tuh. Iya, sama maybe another thing, I don't know ya, karena kan aku nggak tahu di restoran lain itu gimana. Kita itu have a vision of not just being just a restaurant, tapi kita have a bigger vision mau do something else other than restaurant gitu. Anything involving of introducing Indonesia ke luar negeri, basically. Dan gimana ya? Semakin kesini, menurut Gio makin laku nggak? Masa the demand for Indonesian food gitu, baik dari kalangan orang Indonesia sendiri di sini maupun sama orang-orang bule juga di sini. I think demand definitely increasing. I think especially after COVID itu, maybe people spend more time in internet, they get more exposed, especially juga vacuum pack food everywhere kan ya, not just Indonesian food tapi everything. Then I think they get to try out more food rather than the usual stuff. So especially Indonesian food ya, I think lumayan increasing. So they know more than just Bali, gitu, which is good. Nah itu kan Kenangan, balik lagi nih, Kenangan dulu pertama kali didirikan 2020 tapi as vacuum pack ready meal gitu ya. Tapi kemudian transition jadi ke restoran yang bukannya cuma malam aja, terus sekarang jadi buka day and night gitu. Dan sebenarnya itu gimana sih itu proses transisinya dari kan tahap 1 yang
semuanya remote gitu ya, online, technically online gitu kan, pengiriman doang. Terus saya itu malam doang, terus saya itu jadi full day and night restaurant. Itu transisinya gimana tuh? Itu very long stories. Kalau misalnya tahu dulu kan kita sebenarnya pertamanya initially bukanya Mitsando, Yes. Japanese sandwich gitu. And then COVID happens, jadi kita buka tuh kalau nggak salah November 2019 kalau nggak salah. Terus abis itu lockdown happen the Pas next banget year. ya. Iya. Maretnya langsung lockdown. Terus ya kita coba just surviving buat Mitsando aja. Tapi as we go on kayak, wah I don't think we can survive kalau misalnya buka Mitsando doang. Dan kita ya coba putar otak aja gitu. Kayak gimana, how can we utilize this space untuk kita bisa pakai malamnya juga. Dan tercetus itu dari my brother-in-law, which is the chef from Kenangan itu ngomong, rada kangen ya sama Indo ya, gitu. Terus juga katanya banyak makanan Indonesia yang apa ya, yang bukan makanan Indonesia sorry, banyak orang-orang Indo tuh yang nggak bisa reach makanan Indonesia karena because of the radius, kan di limit kalau nggak salah 5 km kalau nggak salah waktu itu kan. And we as FNB itu have the privilege to go above the 5 Oh ya, kilometer. bisa ya? Ada exception. Jadi kita harus apply for permit. Oke. Jadi kita bisa ke store, karena aku tinggalnya juga jauh dari store kan. Jadi kita have that permit to operate F&B gitu. So we're thinking, oh why not kita yang bawa makanannya ke mereka. I see. So that's where it start, the vacuum pack food. And that's also in line with what we want to do gitu, which is how can we utilize tempat ini gitu. Jadi malamnya it operates as a ghost kitchen. Terus habis itu ya saya yang kirim-kirimin. Mereka yang masak, aku yang kirim-kirimin ke ke rumah-rumah orang. And responnya itu lumayan bagus gitu. I mean pertama-pertama always pasti not that good, tapi it picks up sampai akhirnya kita ngomong, oh ini kayaknya udah lumayan ease down nih lockdownnya. Mau coba nggak untuk take away only gitu. Jadi at a split second kita langsung coba aja. Kita buka store untuk take away only. Terus kayak oh demandnya lumayan tinggi juga gitu. Jadi ya kita go on as lockdown is down. Kita juga coba open up more gitu. Which is akhirnya kita bisa buka malam untuk dine in dan take away. Tapi karena demandnya increase by a lot, kita nggak bisa cope with the vacuum pack. akhirnya unfortunately kita harus tutup yang vacuum pack, kita fokus ke store aja gitu. Dan dari sana ya kita ngeliat juga, oh kayaknya lumayan increasing terus demand-nya gitu, which is good. Dan akhirnya ya kita make the hard decision untuk akhirnya close down Mitsando juga gitu. Karena we find it really difficult to operate two brands under one kitchen gitu. Karena kita stoknya kan two different cuisines gitu ya. Dan kita udah nggak punya tempat karena increasing of demand. Akhirnya yaudah kita tahun 2023 awal itu kita decide untuk close down Mitsando dan buka Kenangan secara full lah akhirnya. Dan sampai sekarang gitu. Padahal sayang tuh, stem gue yang belum kepake Mitsando. Karena masih setengah tuh. Tutup. Ya, kebuang deh. Gak jadi. Dan apa sih, what was the final decision yang membuat kalian tuh, ya udah deh, Mitsando akhirnya kita tinggal. Soalnya kan itu yang your first venture ke F&B sebenarnya ya, ada Mitsando gitu di akhir 2019. Jadi apa sih yang akhirnya bener-bener, ya udah deh kita lapasin aja. What was that final scenario yang bener, ya udah deh? Probably, realitanya aja karena Kenangan itu is doing much better than Mitsando gitu. Terus kita udah mikir-mikir, maksudnya rada sayang juga gitu, like our first baby gitu, Mitsando gitu. And we put a lot of effort into it, tapi realitanya ya financially Kenangan will work better gitu. Dan we can see potential of growth-nya itu lebih ke Kenangan daripada Mitsando gitu. Dan akhirnya ya really hard, tapi ya we decided all together untuk close. Tapi ada sebelumnya kayak ada back and forth juga within the group, kayak I think we should just keep it or open it up somewhere gitu. Tapi kayaknya kita fokus all our effort untuk ke one brand dulu,
once we can nail this, and then we can grow lagi. So at the moment tuh we're putting it to sleep, not like closing it permanently in a sense gitu. Hopefully one day bisa balik lagi. Temporer aja lah ya. Iya. Sekarang juga ada kenangan kecil ya. Iya. Congrats, itu juga udah. Thank you. Sekarang berapa bulan nih sekarang? Sekarang dari Februari. Dari Februari ya. Makanya dan sejauh ini oke laku kan pas sedikit. Sekarang iya, going really good. Tapi itu cuma pop up, jadi it's gonna close down as well. Oh temporer juga ya. Iya. Nggak mau permanen tuh. Hopefully Prospeknya? one day. Oh, okay. Karena at the moment it's like apa ya, kita mau tes konsep at the moment. Soalnya pasti kan juga laku di kalangan mahasiswa juga nggak sih? Ya kan? Pasti yang kayak easy to go, Yeah. casual, ya udahlah makan di mana juga bisa tinggal di bawah gitu kan. At the moment yeah, doing quite well sih at the moment. Dan itu sebenarnya kan konsepnya Meet Sando juga sih, kayak sebenarnya the concept of Sando itu simple gitu kan. Yeah. Dan ya I wrote in an interview 2022 dulu, Gio pernah bilang bahwa justru daya jualnya Sando itu is in its rich flavors, but with a simple appearance. Apakah itu ada kaitannya ke filosofi kenangan sekarang? In a sense mirip-mirip sih. Kita dari awal itu apa ya, nggak mau anything yang too complex in a sense kayak fine dining atau apa kayak gitu, karena kita in flavor aku trust my brother-in-law, kayak dia pasti bisa handle flavornya gitu. Tapi in terms of presentation we just wanna elevate it tapi not too much gitu, as long as it looks good. Dan satu yang prinsip yang kita pegang itu sebisa mungkin kita mau yang what you see is what you get gitu. Jadi kalau yang apapun yang difoto itu yang kalian bisa dapat pas kalian pesen gitu. At least we try lah ya. Karena supply segala gitu pasti ada perubahan-perubahan, tapi that's what we're trying to achieve gitu. Dan apa pentingnya sih in that sense, soalnya kan you were talking about gastro diplomacy tadi kan. Jadi menurut Gio sendiri, where do you see yourself kenangan posisinya sebagai as an ambassador to Indonesian gastro diplomacy? Setidaknya dulu di CBD in your own locale gitu ya, in your own local communities, kayak sebenarnya peran apa sih yang kalian udah memainkan sejauh ini? So at the moment kayak ya kita mulai dari kecil ya, dari from our own store I guess. That's how we can promote Indonesian food, how we can explain it to people who are not aware. Apalagi di Queen Victoria Market itu banyak orang yang market goers. Jadi a lot of potential there yang orang masuk dan nggak tahu ini sebenarnya apa gitu. Karena kita punya lokasi at the moment kan dekorasinya pun juga very minimalistic kan. Orang selalu pikir kita cafe. So pas mereka walk in, they thought it's a cafe, but ternyata oh makanan Indonesia. Nah itu adalah apa ya, potensial yang kita bisa ambil gitu untuk spread it out there gitu. Oh Indonesia tuh ini, makanannya ada ini. Biasa paling gampang adalah yang paling terkenal, oh rendang, nasi goreng, sate. Terus habis itu baru kita bisa explain yang lain-lain. Sekarang udah sampai bebek betu tuh, ikan betu. Enak sih tapi bebek betunya, gue suka. Thank you. Thank you. And speaking of gastro diplomacy, kemarin gue sempat ngobrol sama Konsul Jenderal Indonesia di Mabeng dengan Pak Kuncoro. Dan dia sempat menyinggung juga perannya ICAV, Indonesian Culinary Association of Victoria, dalam mendukung perkembangan dunia kuliner Indonesia di Melbourne. Nah, Giovanni sendiri merasa terbantu nggak sama mereka? So personally from our end kita belum put ourselves in there. Belum We banyak haven't interaction been lah ya. involved Yeah. in there. Tapi it's a very good initiative menurutku ya. It's a good first step lah. I think it's pretty new ICAF ya. Yeah, I think so, yeah. Yeah, karena aku baru ngeliatnya itu pas Festival Indonesia. Yang pas Maret recently, ya? di Victoria Market. Yes. Iya. But yeah, it's a good first step going forward. I mean, I'll be looking forward kayak mereka punya inisiatif ke depannya apa. Karena pas lockdown itu, I think sebelum ICAF there's a group, Indo's Food Group. Oh, ya, Facebook ya? Iya, Facebook something think so, like that. yeah. I think they're part of ICAF now. I'm not too sure. Tapi it's a good initiative lah. Jadi ada orang-orang yang benar-benar mendukung satu sama lain. Ya satu resto Indo ke resto Indo yang lain. How to help out. Dan tahu juga kayak mereka suka promote menunya gitu kan. Oh berarti menu-menu ini yang udah ada nih gitu. Which is really beragam dan kita bisa forward juga ke orang-orang yang belum tahu makanan-makanan itu gitu.
So yeah, looking forward buat ICF. Dan kemarin kalau Gio tahu sempat ada MOU signing antara Bandung Melbourne gitu. Dan itu lagi tuh delegasi Bandung juga pernah ngomong ke Pak Kuncoro juga, dan lagi itu ada round table, mereka sempat singgung juga bahwa gimana prospeknya kalau ada Little Bandung gitu misalnya. Kalau misalnya we see kayak misalnya we have kayak like a Korean street atau kayak Greek corner gitu kan. Nah menurut Gio sendiri memungkinkan nggak ada Little Indonesia gitu? Pasti sih, pasti memungkinkan sih. I mean at the moment yang very potensial itu di Lagan Street Lagon. udah makin lama makin mulai banyak. gitu. Iya. Wow. Sampingnya Ramen pun yang punya orang Indonesia. Oh ya? Iya. Oh, baru tahu. Siapa tahu dia berubah jadi makanan Indonesia habis itu. Ya mie-nya udah sama kan. Iya. Which is I think very good if we can have that gitu. I mean Korea can do that. Thailand kayaknya udah bukan bukan Thailand Town tapi mereka menjamur di mana-mana. Udah ada Chinatown juga. So I'm really hoping bisa ada Indotown in each country gitu. Kayak Chinatown gitu. Be really good. Mungkin Kenangan bisa jadi trendsetter ya. Hopefully. I mean. Nah, now on a more personal note ya. Dunia kuliner dan bisnis ini is a big career change for you. Soalnya sejauh ini pengalamannya both academically and professionally. Gio di IT. Ya kan? Nah, bahkan sampai Kenangan aja udah jalan setahun, Giovanni masih kerja sebagai senior support analyst di MyOB. Gitu kan. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang meyakini diri mau pindah karir dan meninggalkan dunia korporat? Ini sebenarnya this is not like my first change. Jadi dulu itu sempet pas bachelor itu aku ambil media and communication, which is totally different from IT as well. Gitu. Dan akhirnya banting setir karena satu dan lain hal ke IT. Gitu kan. So jumping into this ship juga bukan sesuatu yang shocking in a sense lah. Karena di IT pun, to be honest, aku ngambil IT buat dapat residency di sini. Terus habis itu kerja ya because gelarku dapetnya di sana gitu, dapat kerjaan. As we go on, cuma dari dulu emang udah pemikiran pengen membuka sesuatu, tapi nggak tahu apa gitu. Pengen jadi bos sendiri lah ya? Ya, in a sense begitu. Ya. Dan ada opportunity ini di F&B. Dan thankfully juga ada family yang support gitu. So I think that help with the change untuk bisa take the step forward gitu. Karena jujur takut banget pas lagi mau resign dari pekerjaan itu, takut banget. Especially kayak financialnya gimana, nanti ke depannya bakal gimana gitu, tapi udah diskusi dengan istri dan lain, dan mereka very supportive gitu. Oh, dan another thing yang aku takut itu adalah ini bisnis family gitu kan, family business, dan orang kadang selalu pikir kalau family business will be a lot easier than bisnis sama friends gitu. Justru menurutku it's actually a lot harder karena you can't really separate family in a sense gitu. So if you have trouble in the business, it'll carry over to your family. Gitu. So itu pun juga satu hal yang aku takutin juga gitu. But thankfully kita family-nya lumayan rooted. Walaupun kita argue, discuss segala apa gitu, we have one vision, one mission gitu ya. Jadi we can go on bareng-bareng, dan itu pun juga yang salah satu consideration di mana aku bisa take this step untuk quit and fully dedicated untuk Kenangan gitu. Dan ada nggak sih titik-titik, apalagi di awal gitu, ada nggak sih titik yang dimana lo ngerasa, aduh kayaknya salah deh? Oh ada, pasti ada gitu. Apa tuh? Pasti ada. I mean when things not going as expected lah ya. Gitu. Kayak karena aku quit itu pas kita decide untuk trade as Kenangan full day gitu. Dari pertama kita udah confident pasti bisa. But again, apapun yang new pasti takes time kan. Dan itu pas pertama kali kita trade full day itu ya siangnya sepi. Benar-benar sepi. Malamnya masih rame per usual gitu. Terus siangnya sepi kayak aku mikir aduh apakah ini jalan yang benar ya. Terus juga pasti kita pas udah masuk ini punya plan-plan tersendiri lah ya. Oh aku wanna execute this, I wanna execute that gitu.
dan it's harder than expected gitu, especially when udah working full time in store gitu. Dulu pas kerja IT itu kan IT kadang ada downtime-nya, aku bisa kerjain kenangan, all the admin stuff, karena I'm more in charge of branding dan marketing gitu-gitu kan. Nah, aku bisa kerjain itu. Tapi kalau misalnya udah kerja di store kan, aku nggak bisa gitu, karena I'll be full time there. Kecuali kalau sepi aku bisa gitu. Ya jadi itu yang aku kayak berpikir, oh apakah ini step yang salah, aku malah nggak bisa actually do something untuk expand the business jadinya gitu. So that was hard, tapi ya maksudnya we just need to adapt I guess. After adapting 1, 2, 3 months, then it's all good again. Business as usual again gitu. Semua bisa ke-tackle gitu. So Emang there's a lot of ups and downs ya. Yeah. Benar-benar yang down saya itu diuji banget. And another thing, ini gue juga sempat kemarin ketemu nih. Lu dulu punya YouTube channel. Oh. Nyos, not your ordinary self. Terus gue ketemu, ini beneran. Sama nih mukanya. Nah di situ kan video-video lu, ya ada beberapa ya. Tapi at least half of them food blogging, food review gitu. Yeah, yeah. Kayaknya your latest update di situ nge-review mie instan atau apa gitu ya. Nah itu was that subconsciously yang dari dulu emang udah ada minat ke dunia makanan, dunia kuliner, atau emang iseng aja gitu? Itu lebih ke apa ya? Itu kayak lagi zaman-zaman mencari jati diri. Jadi funnily sebelum itu tuh aku ada YouTube channel juga lebih ke musik dulu. Terus kesini itu lebih kayak apa ya? Karena I think the big part of it is my wife. Pas aku udah mulai comfortable di kerjaan IT, she always say find your true passion, which is IT is not my passion gitu loh. Dan aku bilang aku pengen nekunin musik tapi udah terlalu tua kayaknya, kayak udah nggak bisa gitu. Ya just find it gitu. Ya udah jadi I create the YouTube channel basically just to explore. Kayak bisa ngapain sih gitu. Dan itu dimulai tuh gara-gara waktu aku honeymoon ke Jepang, aku bikin kayak short video, responnya bagus gitu. Oh yaudah coba aja. Ternyata YouTube channel juga tidak begitu bagus. Tapi touching on that food itu emang apa ya? I think itu passion dari myself and my wife gitu. Karena kita kalau travel itu what we look is for food, not for scenery atau apa. Jadi kita decide, mau ke Jepang. Berarti location-nya, kita cari makanan ini. Ya, jadi ya aku coba aja di YouTube channel untuk explore aja di sini ada makanan apa aja sih gitu. Terus trenan makanan apa sih gitu. So, buat coba-coba aja. And does that adventure soul terhadap dunia makanan gitu? Apakah does that shape your approach ke kenangan juga nih sekarang? Dimana kalian benar-benar ya udah kita coba aja dulu gitu. Ya. In a sense iya sih. Dan in a sense juga untuk lebih outside the box, as in karena kalau misalnya my brother-in-law kan emang dari dunia masakan kan, jadi dia ngelihat apa yang selling, ya bikin itu gitu. From my end, I will be saying, ini udah ada di restoran lain, kita coba yang lain aja gitu. Jadi that adventurous side itu akhirnya bisa ke brought over, and then dari grupnya pun juga akhirnya lebih arahnya ke situ gitu. Oh ya, kita coba yang ini aja yang baru nih, coba yang ini gitu. Daripada kita kan kita tujuannya pengen introduce makanan-makanan Indonesia, tapi bukan yang itu aja gitu. Karena makanan Indonesia kan banyak banget, beragam banget gitu. Dan I guess spirit ini bisa ke transfer ke kenangan juga gitu jadinya. Dan apa sih jadi harapannya untuk ya lu sendiri sama untuk kenangan sendiri for the next few years gitu misalnya? Apa sih harapannya? Untuk kenangan ya kayak tadi aku bilang gitu, kita recently kita baru discuss ini in the group itu, we want kenangan itu not to just stop as an F&B business. Tapi kita bisa expand lebih lagi, not just F&B gitu. Personally myself, aku bukan orang F&B gitu. Yang F&B itu adalah my brother-in-law.
and he's executing it so well gitu. Myself with my background, especially from my dad, itu adalah lebih ke entertainment industry gitu. Dan ya ini cuma berangan-angan ke depannya itu hopefully kita bisa membantu PPIA gitu. Karena PPIA sekarang kan is doing all the events, right? And sometimes I felt, I was there as well pas zaman-zaman jadi student itu. Sometimes itu I think they might need professional support to make the event work gitu. Dan maybe kita bisa bikin event yang so that anak-anak PPIA itu bisa enjoy aja gitu. Anak-anak student itu bisa enjoy. I know PPIA punya event itu to help get exposure kan buat student. Tapi maybe they also need just entertainment aja gitu. Daripada pusing-pusing capek-capek sekali-kali. Jadi kenangan yang kerjain gitu misalnya gitu. Ya, tapi ya not just there gitu, kayak hopefully kita bisa bawa kayak culture Indo itu yang pop culture juga, not just traditional, bisa bawa sekarang sih everything is all in my head gitu. Kita mau bikin kayak kenang-kenangan which is souvenir Indo gitu. Anything to do with kenangan gitu. Dessert Indo. At the moment udah ada kenangan kecil. Yang hopefully kita bisa execute itu dessert Indo, kita mau namakan kenangan manis gitu. Jadi anything to do with that. So the brand kenangan itu doesn't stop just food, nanti bisa jadi entertainment, bisa jadi souvenir, bisa jadi merchandise gitu. Dan hopefully ya semua itu bisa bawa harum nama Indonesia. Kalau kenangan pahit, mantan. Aduh. Tapi I think that's all that I have for you sih. Karena menurut gue ini insightful banget sih menurut gue. Apalagi ke dunia kuliner bagi orang Indonesia yang buka bisnis di Melbourne gitu kan. Dan paling itu juga sih. Lo sebagai orang Indonesia ngerasa ada rintangan lebih nggak untuk buka bisnis di sini dibanding orang lokal? Atau mirip-mirip aja? I don't have anyone to compare with. Tapi I think rintangannya in terms of market, I guess. What people are used to. Gitu. Maybe it's easier to open up a cafe compared to opening up an Indonesian restaurant. Gitu. Karena lebih well received. While kalau Indonesian restaurant itu something yang kita harus in a sense kerja keras untuk show them, hey, this is a food that you can try. Gitu. In a sense. Yeah, I guess it's that. Gak kepikiran rintangan lain sih. Ya udah bagus lah kalau gitu. I guess another thing mungkin ada kepikiran in terms of labor, I guess. Karena for us restoran Indo, we tried untuk hire orang-orang lokal segala kayak gitu, but usually itu aku lebih kekasihan ke mereka gitu, karena misalnya ada orang bule gitu kan masuk kerja di kenangan, tapi merekanya itu kerjanya nggak bakal enjoy gitu, karena mereka doesn't fit in with the culture unless mereka benar-benar adalah orang yang suka Indonesia, belajar bahasa Indonesia mungkin gitu ya. Jadi itu tantangan yang lumayan sulit juga sih. Jadi siapa yang bisa kita hire itu sebenarnya lumayan limited gitu. Karena kita hire-nya akhirnya jadi orang Indonesia juga. Kalau nggak, kasihan sama orang-orang itu gitu. Misalnya kita mau hire orang Korea atau apa kayak gitu, I just felt bad gitu. Karena when we have like team gathering atau apa, they will definitely be left out. Karena ada joke-joke Indo yang mereka nggak bisa dapetin. Bahasanya juga, karena dengan tendensi kita, pasti kita tendensi bakal ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Walaupun kita try hard untuk ngomong bahasa Inggris, pasti ada selipan bahasa Indo. Apa? Yeah. And they'll be like, oh, okay, I'm not in this group gitu. So yeah, itu I think quite a big challenge in terms of that. Yeah. Other than that, nothing else I guess. Oke, iya, thank you. Soalnya ya gue juga pengen banyak ngomong sama other Indonesian business, apalagi yang di segi F&B ya. Soalnya gue emang pengen
pelajari lebih banyak tentang dunia gastrodiplomasi Yeah. makanan Indonesia di Melbourne juga. Soalnya ya ini ada 51 kemarin Pak Kunchoro ngomong ada 51 restoran Indonesia di Melbourne di Victoria gitu. Itu kan lumayan gitu kan. Yeah, Itu reach-nya juga sekian ribu orang gitu loh, ya kan pasti. Jadi sebenarnya dunia gastrodiplomasi seperti apa sih, dan sekarang gua ngerti di mana Kenangan berperan di dunia situ gitu. So thank you for your time, gua menghargai banget. Dan lo tahu sendiri selama beberapa tahun terakhir gua penggemar besar Kenangan. Selalu pesan bebek sama terasi. Iya, thank you banget. The Perantau podcast is always looking for new stories to tell and people to meet. So, if you have a story worth telling, don't be shy. Reach out on Instagram, LinkedIn, email, or wherever else you may find the Perantau podcast. Until then, thank you, and see you soon.